ngeri. Dalam suasana pandemi COVID, semua kena efeknya. Ada yang bermain karantina, mafia karantina. Sampai-sampai Presiden memerintahkan usut tuntas tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini perlu diberi hukuman yang 2 kali lipat? Mengapa itu bisa terjadi? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cinta masa depan negeri. Pada suasana COVID ini yang belum selesai, Omikron semakin bertambah, ada saja yang bermain-main, menari di atas penderitaan orang lain, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Ayo kita baca di beberapa media. Selanjutnya nanti kita pilih salah satunya dan kita tuntaskan plus kita analisis. Pertama, di tempo.co, Bareskrim bentuk tim usut dugaan adanya mafia karantina COVID-19. Ini karena beberapa waktu yang lalu Pak Jokowi Presiden usut tuntas. Kemudian di BBC News, hotel karantina, postingan Sandiaga Uno, kesaksian warga Amerika Serikat hingga Jokowi minta usut tuntas permainan di karantina. Mengapa mafia karantina diduga bereaksi? Ini kan menunjukkan bahwa tidak hanya satu orang yang bisa yang melihat ada hal yang aneh tersebut sampai Sandiaga Uno. Kemudian yang ketiga di kompas.com, Jokowi, saya minta Kapolri usut tuntas soal permainan karantina. Ketika berita tersebut memang ada hubungannya dengan saudara-saudara kita yang datang dari luar negeri dan harus dikarantina. Tak taunya ada sebuah permainan. Ayo, pilih yang mana kalian? Oke, dipilih yang paling news di tempo.co. Bareskrim bentuk tim usut dugaan adanya mafia karantina COVID-19. Ini adalah sebuah berita di Tempo. Jakarta, Bareskrim Polri membentuk tim khusus penyelidikan dugaan pelanggaran dan penyimpangan dalam kekarantinaan yang melibatkan kelompok yang terstruktur atau terorganisir yang dikenal dengan istilah mafia karantina COVID-19. Ngeri. Masa sih ada orang yang suasana teruji oleh sakit, tetapi kalau ini sebetulnya bukan teruji oleh sakit sih, untuk mengamankan negara dari ancaman COVID yang terakhir adalah Omikron. Gak tahunya ada yang memainkan hal itu. Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Dedi Prastio menyebutkan Kapolri memerintahkan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri untuk membentuk tim khusus tersebut. Tim sedang bekerja, sudah melakukan komunikasi, koordinasi, dan verifikasi dengan berbagai pihak. Itu adalah langkah yang telah dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Kita lanjutkan, tim tersebut akan menyelidiki proses mulai dari hulu hingga hilir, proses karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Pihak-pihak yang dimaksud diantaranya pihak imigrasi, kekarantinaan kesehatan, Satgas COVID-19, pengelola bandara hingga petugas di bandara. Minimal 4 kelompok atau 4 institusi tersebut yang akan disasar.
termasuk pihak di hulu yaitu PHRI yang mengelola jasa hotel atau Persatuan Hotel Republik Indonesia, tempat WNA atau WNI yang melakukan karantina. Menurut dia, hingga kini penyelidikan terkait mafia karantina COVID-19 tersebut masih berlangsung. Penyidik melakukan penyelidikan untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana dalam proses karantina. Jadi masih diproses. Jika ditemukan ada dan penyelidik mendapatkan alat bukti yang cukup, maka Polri memastikan akan menindak tegas pelaku yang terlibat. Itu harus wajib. Ia juga mengungkapkan atau sebelumnya, Dedi menyebutkan pembentukan tim khusus ini sebagai bentuk komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo. Ini memang di dalam media lain tadi kan memang diperintahkan oleh Pak Jokowi usut tuntas. Jadi Pak Kapolri melanjutkan. Ia juga mengungkapkan beberapa kasus pelanggaran kekarantinaan yang ditemukan terjadi karenanya adanya area rawan baik dari seseorang warga negara asing maupun warga negara Indonesia, mulai saat keluar dari pesawat hingga menuju ke imigrasian. Semua berpotensi untuk dipermainkan oleh para mafia-mafia yang mencari keuntungan dari negara ingin menyelamatkan negeri ini. Guna meminimalisir hal tersebut, Dedi menyebutkan Polri telah meluncurkan aplikasi monitoring karantina presisi yang memiliki kemampuan melakukan pengawasan secara digital. Jadi Polri sudah menampilkan sebuah aplikasi monitoring. Semoga ini bisa bermanfaat. Ia pun menjelaskan beberapa keunggulan dari aplikasi monitoring karantina presisi ini, di mana setiap orang yang melakukan karantina akan tercatat dalam sistem beberapa lama melakukan karantina dan kapan sudah keluar dari karantina. Bahkan bisa mendeteksi orang yang melakukan karantina jika kabur dari lokasi karantina. Ini kan sangat mungkin terjadi. Jadi siapapun ketika orang yang dikarantina harus mengisi itu, sehingga secara mudah teman-teman kepolisian bisa mendeteksi terkait dengan masuk keluarnya, bahkan kalau ada yang bolos. Meski dinilai efektif, namun Dedi juga mengungkapkan beberapa kendala dari aplikasi ini. Jadi ketergantungan terhadap internet. Aplikasi dapat berjalan bila didukung jaringan internet. Pecinta masa depan negeri, itulah sebuah yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian, menindaklanjuti apa yang diinstruksikan oleh Presiden terhadap teman-teman penegak hukum. Ngeri memang kalau melihat suasana pandemi yang sebetulnya seharusnya semua peduli terhadap negeri ini. Jadi negara berusaha bagaimana orang-orang yang keluar atau masuk ke dalam negara, baik WNI atau WNA, itu tidak membawa COVID dan turunannya. Kan kalau pada saat ini yang paling ngetren adalah Omikron. Jadi dipastikan mereka aman. Sehingga negara berusaha bagaimana mereka yang masuk keluar itu dikarantina. Nggak taunya ada informasi yang tidak beres. Pecinta masa depan negeri, bagaimanapun sebuah program yang mempunyai niatan baik tidak selalu direspon positif oleh semua pihak. Ya, memang itu program itu baik, tetapi ada sebagian yang mengartikan bahwa dengan program itu dia akan mendapatkan keuntungan, atau ada sebagian yang tidak mau bekerja kecuali dapat keuntungan dari program tersebut. Kalau melihat dari berbagai media yang ada tadi, seperti yang disampaikan oleh Bang Sandi, di hotel karantina kesaksian warga AS
hingga Jokowi minta usut tuntas permainan di karantina. Mengapa mafia karantina diduga beraksi? Hal ini sangat besar kemungkinan terjadi. Tidak semua sih, tidak semua karantina. Ada yang memainkannya. Jadi niatan baik dari negara itu disalahgunakan oleh orang-orang yang mendapat tugas dari negara. Sampai di akhir di berita yang lain tadi kan Pak Jokowi usut tuntas. Pecinta masa depan negeri, memang dalam pengelolaan sebuah program, baik program yang normal ataupun program yang tidak normal. Kalau dalam suasana pandemi COVID ini kan program yang tidak normal ya. Kalau program normal itu bagaimana mengelola sebuah negara dalam suasana ya negara kemudian dia rancang APBN juga dan kemudian dia realisasikan. Kalau suasana pandemi COVID ini kan abnormal atau anormal, maksudnya bahwa ini kemungkinan tiba-tiba datang langsung meledak, tapi tiba-tiba kemudian hilang begitu. Jadi negara kadang-kadang apa yang direncanakan berbeda yang terjadi. Pada waktu awal-awal kemarin, bagaimana gelombang 1, gelombang 2, kita sangat teringat pada bulan Juli Agustus waktu itu. Luar biasa orang yang meninggal dunia, dan pasti ada hubungannya dengan mereka yang dikarantina. Maksudnya orang yang datang dan masuk dari luar negeri. Sehingga karena memang dalam proses membuat sebuah regulasi dan dilaksanakan regulasi tersebut untuk mengamankan negara Indonesia dari berbagai ancaman, maka sebaiknya para penegak, maksudnya para petugas itu menjalankan sebagai apa adanya, bukan bermain-main. Sehingga yang perlu dikritisi oleh kita semuanya, kalian juga para pemirsa. Pertama, kalau memang ada yang bermain terkait dengan mafia karantina ini, harus segera melapor kepada para penegak, baik orang biasa ataupun mereka adalah petugas ataupun mereka adalah ya orang yang kita hormati kan. Karena kalau itu tidak dilaporkan, maka teman-teman kepolisian juga agak kesulitan. Ayo kita laporkan secara bersama-sama supaya teman-teman kepolisian dibantu. Meskipun yang kedua, teman-teman kepolisian yang sebagaimana di dalam pemberitaan tadi itu sudah mulai bergerak, bahkan sampai mempunyai aplikasi. Nah, aplikasi tersebut lebih baik tidak cukup hanya formalitas, semuanya ditekankan untuk memakai, maksudnya WNI, WNA yang keluar masuk, dan para petugas kemudian kencang, maksudnya straight atau serius dalam menjalankan aplikasi tersebut, sehingga supaya tidak ada yang bocor. Tidak boleh karena keluarga ataupun teman aplikasi itu hanya formalitas. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan ada yang terkena itu tertangkap atau dilaporkan, maka penegak hukum harus memproses dengan yang benar. Dan kalau bisa sih malahan hukumannya 2 kali lipat atau lebih, supaya mereka tidak mengulang atau membuat efek jerah terhadap semuanya. Maksudnya orang lain tidak akan meniru. Karena apa? Diberi hukuman yang 2 kali lipat ataupun lebih. Hal ini kalau terjadi, maksudnya hukuman ini kalau dilaksanakan, maka orang akan bekerja sebagaimana tugas pokok dan fungsinya, bukan menambah dan mengurangi. Karena kalau dia sudah bermain-main untuk mencari keuntungan di dalam proses karantina ini, mereka itu di satu sisi seakan-akan bekerja karena tugas pokok dan fungsinya, tapi di sisi yang lain itu bekerja karena itu. Dan biasanya ini yang mengakibatkan proses karantina itu akan trouble, harus 2 kali lipat ataupun lebih. Yang keempat, kita beri apresiasi kepada Pak Presiden Jokowi, Pak Kapolri, tetapi akan lebih baik semua komponen mengikuti.
Karena kadang-kadang kita mendengar berita yang tidak baik, ada misalkan orang-orang yang terhormat nggak tahunya malah tidak bisa dikarantina, atau bahkan mereka ikut di dalam proses maksudnya mafia tersebut. Semoga ini tidak terjadi. Kalau ini terjadi, maka para aparat kepolisian harus menegakkan dengan benar. Intinya mereka harus diberikan hukuman yang 2 kali lipat ataupun lebih. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.